Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Bertemu kembali dengan kalian semua. Di sini saya akan membuka diskusi dengan pembahasan pembelajaran makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini kita bisa dilihat dari share screen ini di judul Mari Belajar Konsep nomor 1. Jelaskan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kemampuan membuat makanan, berdasarkan habitatnya, dan berdasarkan makanannya. Siapa yang akan menjawab di soal pertama ini? Saya, Bu. Silahkan. Saya akan menjawab yang pertanyaan yang menjelaskan klasifikasi makhluk hidup yang bagian A, berdasarkan kemampuan membuat makanan. Jawabannya yaitu ada 2. Yang pertama ada autotrop, yaitu adalah kemampuan suatu makhluk hidup dalam membuat atau menghasilkan makanannya sendiri. Contoh yang bisa kita jumpai yaitu tumbuhan atau plantae dan alga. Dan yang kedua ada heterotrop, yang berarti ketidakmampuan suatu makhluk hidup dalam membuat atau menghasilkan makanannya sendiri sehingga memerlukan makhluk lain. Contoh yang bisa kita jumpai yaitu seperti berbagai hewan, jamur atau fungi, atau bakteri. Untuk menjawab pertanyaan yang bagian B, yaitu berdasarkan habitatnya. Jawabannya ada 3. Yang pertama ada xerophyte, yang artinya tumbuhan yang hidup di tempat kering. Yang kedua hygrophyte, yang artinya tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Yang ketiga ada hydrophyte, yang artinya tumbuhan yang hidup di air. Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu yang bagian C, berdasarkan makanannya. Jawabannya adalah ada 3. Ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kambing, kerbau, dan lain-lain. Yang kedua ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Yang contohnya seperti singa, harimau, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya, daging dan tumbuhan. Contohnya seperti ayam, monyet, dan lain-lain. Mungkin cukup segitu untuk jawaban nomor 1. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tanggapan lain? Saya mau menambahkan. Baik, silakan. Yang tadi Rangga jawab yang habitatnya itu nggak ada contohnya ya. Saya akan menambahkan contohnya saja. Kalau dari tumbuhan xerophyte itu contohnya kaktus, kalau dari tumbuhan hygrofit itu contohnya lumut, dan dari tumbuhan hidrofit itu contohnya teratai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil dan berikan contohnya. Siapa yang akan menjawab di soal 2 ini? Saya, Bu, izin menjawab. Baik, silahkan. Untuk nomor 2, jelaskan perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil dan berikan contohnya. Perbedaannya yaitu tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Contohnya seperti jagung, kunyit, jahe, anggrek, pisang, nanas, kelapa, hingga padi. Lalu tumbuhan dikotil yaitu merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Contohnya yaitu tumbuhan bergetah seperti tanaman karet, pohon jarak, tumbuhan kacang-kacangan seperti kedelai, kacang panjang, cabai, tomat, bunga matahari, putri malu, jengkol, hingga kakao hingga cabai. Cukup, Bu. Baik, terima kasih jawabannya. Apakah ada tanggapan lain? Jika tidak ada, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Di nomor 3 ini, jelaskan yang dimaksud dengan individu, populasi, kompetisi, dan ekosistem. Disertai 2 contoh masing-masing. Siapa yang ingin menjawab di nomor 3 ini? Saya, Bu. Baik, silahkan. Saya akan menjelaskan nomor 3. Yang dimaksud individu merupakan makhluk hidup yang berjumlah 1, contohnya seekor kucing dan sebatang pohon. Dan yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Contohnya sekumpulan burung dan deretan pohon jeruk. Yang ketiga yaitu kompetisi.
adalah interaksi organisme-organisme yang hidup bersama dalam satu habitat. Contohnya yaitu singa yang terlibat persaingan mendapatkan mangsa yang di habitatnya tumbuhan yang memiliki batang tinggi. Maksudnya gimana? Contohnya singa yang terlibat persaingan mendapatkan mangsa di habitatnya. Dan yang kedua yaitu tumbuhan yang memiliki batang tinggi, mendapat sinar matahari dan banyak berpotensi menutupi sinar matahari ke pohon yang lainnya yang lebih kecil. Dan yang keempat yaitu ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua. Ekosistem alami itu ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam sekitar. Contohnya sungai, laut, serta gunung. Dan yang kedua ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan campuran tangan manusia. Contohnya sawah, kolam ikan, dan akuarium hingga waduk. Segitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tanggapan yang lain? Cukup. Baik, jika tidak ada tanggapan, kita berpindah ke bagian B dengan tema Mari Berpikir Kreatif. Nomor 1, pada dunia hewan, pengelompokan berdasarkan ada tidak adanya tulang belakang, yaitu hewan bertulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata, dan hewan tidak bertulang belakang, yang disebut juga dengan avertebrata. Buatlah tabel perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata dari mulai ciri-ciri, penggolongan, ciri-ciri dalam penggolongan, dan contohnya masing-masing. Apakah ada yang ingin menjawab tabel tersebut? Saya, Bu. Baik, silahkan. Jadi di sini terdapat perbedaan dari vertebrata dan avertebrata. Ciri-cirinya, vertebrata, 1, memiliki syaraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. 2, bernapas dengan paru-paru, kulit, dan insang. 3, memiliki kelenjar bundar dan endoksin yang menghasilkan hormon pengendali. Kalau avertebrata, ciri-cirinya 1, hewan avertebrata tidak memiliki dinding sel atau multiseluler. 2, tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, perut, dan dada. Yang ketiga, avertebrata memiliki paru-paru, mereka bernafas menggunakan kulit. Penggolongannya atau klasifikasinya, kalau vertebrata, yaitu poin pertama Pisces atau ikan, memiliki habitat di air dengan alat pernafasan berupa insang. Yang kedua, amfibi, yang merupakan hewan yang dapat hidup pada 2 habitat, yaitu darat dan air. 3, reptil, memiliki kulit bersisik yang terbuat dari tanduk atau keratin. Aves atau burung memiliki suhu badan homoikerm atau suhu badan tetap tidak terpengaruh pada suhu lingkungan. Yang kelima, mamalia atau hewan menyusui, disebut juga hewan menyusui karena menyusui anaknya. Kalau avertebrata, yaitu poin yang ke-1, Proveira, yang kedua, Coelenterata, yang ketiga, Vermes, yang keempat, Anthropoda, yang kelima, Mollusca, yang keenam, Echinodermata. Ciri dalam penggolongannya, 1, ikan, yang vertebrata, 1, ikan hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Beberapa organ seperti sirip berfungsi untuk menentukan arah gerak, burat sisi, untuk mengetahui tekanan air. Yang kedua, keunikan dari hewan amfibi adalah karena hidup di 2 alam, yaitu air dan darat. Alat pernafasnya juga ada 2, yaitu insang dan paru-paru. Yang ketiga, reptil, hewan yang berkulit keras, kering, dan bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik dan reptil berfungsi untuk mencegah kekeringan. Yang keempat, hewan burung atau diselimuti dengan bulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuh. Yang kelima, hewan menyusui mempunyai kelenjar susu yang terletak di daerah perut atau dada. Kalau ciri dalam penggolongan avertebrata, yang pertama, Porifera merupakan kelompok hewan yang seluruh permukaan tubuhnya memiliki pori-pori. Yang kedua, Coelenterata adalah salah satu jenis hewan yang hidup di air
yang terdapat rongga pada tubuhnya. Yang ketiga, vermes atau biasa disebut dengan istilah cacing ini merupakan hewan yang memiliki ukuran kecil dengan bentuk tubuh yang memanjang dan lunak. Antropoda memiliki bentuk tubuh beruas yang terdiri atas tutur kelapa atau kepala atau caput. Moluska pada dasarnya adalah jenis hewan Apetebrata yang memiliki tubuh lunak, mengandung banyak lendir dan terbungkus dengan mantel. Echinodermata merupakan jenis hewan yang memiliki kulit duri. Contoh hewan yang termasuk vertebrata dari poin pertama atau ikan yaitu lele, patin, mujair, tongkol, salem, dan gurami. Contoh yang kedua hewan amfibi, katak hijau. Yang ketiga, contoh hewan yang masuk dalam kelompok reptil, kadal, ular, dan buaya. Yang keempat, contoh hewannya burung merpati, burung pipit, burung gereja. Yang kelima, contoh hewan mamalia, misalkan tikus, marmut, tupai, kalong, dan monyet. Sedangkan contoh hewan Apetebrata, yang pertama hewan porifera antara lain Skipa, Eusphomia, dan Poterion. Yang kedua, contoh Coelentera, antara lain yaitu Obelia, Hydra, dan ubur-ubur. Contoh ketiga, Vermes, Platyhemites, yaitu cacing. Cacing pita, cacing hati, dan cacing giling. Kalau Annelida, yaitu cacing yang memiliki bentuk tubuh bulat, panjang, dan beruas atau bisa dimasukkan dalam kelompok cacing gelang. Kalau Antropoda, bisa serangga, udang-udangan, laba-laba, lipan. Kalau contoh moluska, yaitu cumi-cumi, kerang, dan siput. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tanggapan lain? Jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini terdapat gambar akuarium. Di soalnya adalah, berdasarkan gambar akuarium di atas, komponen biotik dan abiotik pada ekosistem air tersebut adalah, menurutmu, apakah yang terjadi bila salah satu komponen biotik punah dalam suatu ekosistem dan jelaskan. Baik, siapa yang ingin menjawab di 2 soal ini? Saya, Bu. Baik, silahkan. Berdasarkan gambar akuarium tersebut, komponen biotiknya ada ikan serta tumbuhan air. Lalu komponen abiotiknya ada air, batu, cahaya, dan juga tanaman hiasnya. Lalu apabila suatu komponen biotik mengalami gangguan kepunahan, maka hal tersebut akan memberhentikan suatu ekosistem seperti klaim rantai makanan. Punahnya suatu produsen akan diikuti dengan kepunahan konsumen tingkat 1 dan selanjutnya diikuti dengan kepunahan konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Sebaliknya, lonjakan populasi suatu komponen rantai makanan akan dengan cepat menyusutkan populasi makanannya atau konsumen tingkat sebelumnya. Jika makanannya habis, populasi komponen rantai makanan tersebut akan berkurang atau bahkan punah, atau apabila tidak mendapat sumber makanan lain dalam jumlah yang cukup. Segitu, Bu, jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tanggapan lain? Jika tidak ada, kita lanjut ke nomor selanjutnya, ke nomor 3. Di nomor 3 ini terdapat soal, dalam lingkungan yang normal atau alami, antar komponen ekosistem menjalin interaksi. Interaksi tersebut terjadi antara komponen abiotik dengan abiotik maupun antara komponen yang ada dalam kedua komponen tersebut. Uraikan secara lengkap tentang interaksi komponen ekosistem. Di bagian A, interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Bagian B, interaksi antar komponen abiotik. Bagian C, interaksi antar komponen biotik atau antar komponen biotik ini dapat terjadi antara organisme, antar populasi, maupun komunitas. Baik, silakan yang ingin menjawab 3 bagian ini.
Saya izin menjawab bagian A, Bu. Baik, silahkan. Bagian A, dalam interaksi antara abiotik dengan biotik menjadi sebuah ekosistem, hubungan antara organisme dan lingkungannya bisa memicu terjadinya aliran energi. Juga terdapat struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, dan siklus materi. Dengan begitu, ekosistem tersebut dapat mempertahankan keseimbangannya. Apabila keseimbangannya tidak terjadi, maka muncul dinamika perubahan ekosistem untuk mencari keseimbangan baru. Segitu, Bu. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan lain? Untuk tanggapan bagian B, saya yang akan menjawab. Di bagian B ini, organisme hidup dapat berinteraksi dengan organisme hidup lainnya, karena semua makhluk hidup akan memerlukan satu sama lain, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Jenis interaksinya bisa digolongkan menjadi 1. Netral, maknanya interaksi tidak saling ganggu dalam habitat yang sama. 2. Predasi, maknanya interaksi antara mangsa dan pemangsa atau predator. 3. Parasitisme, maknanya adalah interaksi antar organisme yang berbeda spesies. Salah satu mengambil makanan dari inangnya hingga merugikan yang lainnya. Yang selanjutnya komensalisme, yaitu interaksi dua organisme berbeda spesies yang hidup bersama untuk berbagi sumber makanan, salah satu untung dan yang lainnya tidak dirugikan, misalnya anggrek dan pohon. Yang selanjutnya mutualisme, interaksi antara dua organisme berbeda spesies yang sama-sama diuntungkan, misalnya pada interaksi bunga dan lebah. Yang selanjutnya interaksi antara populasi dengan populasi lain terbagi menjadi yang pertama, alelopati, interaksi antara populasi yang satu menghalangi populasi lain tumbuh. Misalnya jamur Penicillium sp menghasilkan antibiotik yang menghalangi pertumbuhan bakteri tertentu. Dan selanjutnya kompetisi, interaksi antara populasi di mana bila ada kepentingan yang sama, maka terjadi persaingan. Misalnya kambing yang berebut rumput dengan sapi. Yang selanjutnya interaksi antar komunitas dengan komunitas lain. Yang dimaksud komunitas adalah kumpulan populasi berbeda di wilayah yang sama saling berinteraksi. Misalnya di sawah ada komunitas sawah dengan organisme seperti padi, ular, keong, semak belukar, dan lainnya. Di sungai ada komunitas ikan, udang, zooplankton, tanaman air, dekomposer, dan lainnya. Jika air sungai mengalir ke sawah, maka terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrisi dan air sungai ke sawah, serta organisme yang hidup di kedua tempat itu, misalnya ikan. Apakah ada tanggapan lain dari jawaban B? Cukup, Bu. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke bagian C. Siapa yang ingin menjawab di bagian C? Saya mau mencoba jawab yang bagian C, Bu. Baik, silahkan. Organisme hidup dapat berinteraksi dengan organisme hidup lainnya karena semua makhluk hidup akan memerlukan satu sama lain, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Jenis interaksinya bisa digolongkan menjadi netral interaksi, tidak saling ganggu dalam habitatnya yang sama. Interaksi antara mangsa dan pemangsa atau predator. Parasitisme adalah interaksi antara organisme yang berbeda spesies, salah satunya mengambil makanan dari inangnya hingga merugikan inangnya. Interaksi dua organisme berbeda spesies yang hidup bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu untung dan yang lainnya tidak dirugikan, misalnya seperti anggrek dan pohon mutualisme. Interaksi antara dua organisme berbeda spesies yang sama-sama diuntungkan, misalnya pada interaksi bunga dan lebah. Mungkin cukup segitu, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mari kita berpindah ke tema yang ketiga, yaitu mari berpikir kreatif. Di sini terdapat soal nomor 1, kegiatan apakah yang dapat kamu lakukan di rumah untuk membuktikan bahwa makhluk hidup itu bernafas mengeluarkan karbon dioksida dan uap air? Buatlah sebuah ide penyelidikannya. Baik, siapa yang ingin menjawab dan menjelaskan jawaban dari soal tersebut? Saya, Bu. Baik, silahkan. Untuk membuktikan bahwa tumbuhan juga bernafas hingga... Ini nge-lag gak? Nggak ya? Ulang.
Jawabannya itu untuk membuktikan bahwa tumbuhan juga bernapas sehingga mengeluarkan channel 2. Ya, mic-nya. Dikarenakan nge-lag mungkin mau dilempar mungkin Bu jawabannya. Baik, silahkan. Apakah ada yang ingin menambahkan dari soal ini? Mungkin sama saya aja ya. Baik. Boleh Bu. Jadi kegiatannya seperti alat dan bahannya. Alatnya 1, 2 buah botol selai atau bekas botol. 2 selang plastik kecil ukuran 0,5 cm. 3 selang pipa plastik pencabang atau cabang T. 4 karet sendal untuk menyumbat. 5 cutter atau pisau atau silet. 6 botol bekas aqua untuk pompa. Bahannya 1 air kapur dan 2 kecambah umur 2 atau 3 hari. Cara kerjanya, 1 siapkan 2 set rangkaian alat percobaan seperti gambar yang ada di atas tadi. Yang kedua, istilah botol 1, 2, dan 4 pada kedua rangkaian alat itu dengan air kapur. 3, untuk penuhilah botol ketiga dengan kecambah segar. Yang untuk kontrolnya, penuhilah botol ketiga dengan kecambah mati. Yang keempat, tutuplah dengan rapat semua botol, kemudian pasanglah pompa pada botol 1 seperti di gambar. 5, biarkan percobaan itu selama 20 menit. 6, pompakan udara 15 kali sehingga udara bergerak dari botol 1 ke botol keempat. 7, amatilah warna air kapur pada botol 1, 2 pada perlakuan dan kontrol. 8, bandingkan warna air kapur pada botol 4 antara perlakuan dan kontrol. 9, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Gejala yang teramati pada air kapur, percobaan warna air kapur sebelum dan sesudahnya. Sudah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya izin menambahkan sedikit dengan contoh singkatnya, seperti salah satunya kegiatan pot berisi pertumbuhan dan pot tersebut ditutup plastik. Tanda tumbuhan bernafas adalah adanya uap air bagian dalam plastik. Uap air ini adalah sisa proses pernapasan tumbuhan atau fotosintesis. Baik, selanjutnya di nomor 2 ini terdapat gambar. Berdasarkan gambar di atas, gambar tersebut merupakan gambar aktivitas yang dilakukan manusia dalam sebuah ekosistem. Sekarang, coba rumuskan ide untuk membuat gambar aktivitas manusia dalam sebuah ekosistem untuk kemudian jelaskan dampak aktivitas tersebut terhadap ekosistem dan jelaskan juga upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan manusia tersebut. Baik, silakan yang ingin menjawab. Saya, Bu. Baik, silakan. Pada gambar tersebut, menurut saya memperlihatkan aktivitas manusia yang sedang menebang pohon secara liar. Dampak dari penebangan tersebut diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak, sehingga menjadi sangat kering dan gersang, hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Cara agar ekosistem tetap berjalan dan meminimalisir dampak dari kegiatan tersebut
bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, memperketat pengawasan dan pengendalian, mempertegas peraturan perundang-undangan, serta memberikan sanksi kepada pelaku. Mungkin sekian dari jawaban saya. Mungkin apa teman-teman ada yang mau nambahin jawabannya? Silahkan. Mungkin jika tidak ada, saya menambahkan sedikit, karena mungkin tadi itu adalah dampak dari negatifnya penebangan pohon. Mungkin saya memiliki contoh dampak dari positifnya. Hutan merupakan ekosistem yang dihuni oleh banyak makhluk hidup. Hutan juga menjadi rumah, tempat mencari makan, dan tempat berlindung dari beberapa makhluk hidup. Namun manusia banyak menggunakan kayu untuk keperluan hidupnya. Untuk itu mereka banyak menebang kayu. Kayu tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat barang-barang seperti tiang rumah, kursi, meja, pintu, dan barang-barang lainnya. Manusia juga sering melakukan pembakaran hutan dan itu juga disebut dengan dampak dari negatifnya. Tujuan membakar hutan juga ada positifnya juga, yaitu untuk mempermudah membuka lahan yang akan dijadikan kebun. Cara tersebut dinilai jauh lebih murah dan tidak membutuhkan banyak energi. Akibat dari kegiatan penebangan hutan dan pembakaran liar adalah hilangnya tempat tinggal, sumber mencari makan, dan tempat perlindungan bagi makhluk hidup yang ada di hutan. Gundulnya hutan dapat menyebabkan hutan tidak dapat menyerap air dengan baik. Akibatnya dapat terjadi banjir dan longsor. Baik, sekian jawaban tambahan dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau akan dicukupkan? Sudah cukup mungkin, Bu. Baik, jika sudah cukup, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan soal dan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.